Halo semuanya, kembali lagi di channel Catatan Anime. Kali ini kami akan melanjutkan alur cerita manhwa legenda berandalan diam-diam jadi agen rahasia sekolah atau The Bully in Charge. Bagi kalian yang mau traktir kopi link Saweria, ada di deskripsi. Tanpa banyak basa-basi lagi, ayo masuk ke ceritanya. Teman Dojin yang menerima hantaman itu seketika memuntahkan semburan darah segar dari hidungnya, sementara salah satu sisi pipinya tampak amblas dalam sekejap. Manho dan Jongmin hanya bisa terpaku kaku. Raut wajah mereka diliputi keterkejutan mendalam saat menyaksikan pemandangan itu. Dengan nada yang tenang dan sikap yang nyaris santai, Daegun berujar, "Aku juga melakukan pemanasan dengan temanmu." Dojin menatap temannya yang kini tergeletak tak berdaya di bawah dengan sorot mata yang diliputi keterkejutan. Darah segar masih terus mengalir deras membasahi wajah temannya itu. Perlahan, Daegun melepaskan dasinya. Setiap gerakannya tampak tenang, namun menyimpan ketegangan yang mencekam. "Sayang sekali, pertarungan terakhir kali kau hanya sempat mencicipinya," ucapnya datar sambil menggulung lengan bajunya dengan perlahan. Sorot matanya berubah, tajam, dingin dan tak tergoyahkan, terarah lurus pada Park Dojin. "Tapi hari ini, aku pastikan kau tidak akan berakhir hanya dengan mencicipinya." Di sisi para penonton, Songhua berbisik pada temannya, "Sudah dimulai? Dengan ini, pertarungan antara kelas 1 tak akan bisa dihindarkan. Hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk memastikannya." Di sisi lain, Won Jaok yang duduk di belakang Dojin mengeluarkan perintah tegas, "Lihatlah, anak-anak itu dihabisi olehnya. Segera habisi dia." Wajah Dojin perlahan mengeras. Keningnya berkerut, menahan luapan amarah yang mendidih saat melihat temannya diseret pergi. Lalu, dengan nada lantang yang dipenuhi gairah aneh, ia memanggil nama Daegun. "Sungguh menarik, Kwon Daegun. Aku tidak punya pilihan selain menyukaimu, sialan. Seperti halnya boneka yang dulu kusukai saat kecil. Namun, boneka itu hancur, karena aku terlalu menyukainya. Semuanya hancur tanpa sisa. Itu karena aku tidak tahu cara menyayanginya. Dan sekarang, aku tidak bisa menahannya lagi." Begitu kata-kata itu meluncur dari bibirnya, Park Dojin langsung menerjang ke arah Daegun. Ia mendorong beberapa siswa yang menghalangi jalannya, lalu melesat ke depan layaknya binatang buas yang kelaparan. Namun, Daegun tetap berdiri tenang. Tatapannya tak bergeming, penuh fokus, tajam, dan syarat kewaspadaan yang dingin. Pukulan pertama Dojin melesat deras membelah udara, namun dengan kelincahan yang nyaris tak tertangkap mata, Daegun menghindarinya begitu saja. Seketika, Dojin melirik ke belakang ke arah Daegun, lalu memutar tubuhnya dengan cepat dan langsung melayangkan pukulan menyamping. Namun, dengan ketenangan yang luar biasa, Daegun kembali mengelak tanpa kesulitan. Dojin menyerang lagi, dan sekali lagi Daegun menghindar dengan mulus. Serangan berikutnya kembali dilancarkan, namun lagi dan lagi, setiap gerakan Dojin berhasil dihindari dengan presisi yang nyaris sempurna. Wajah Dojin mulai dipenuhi kekesalan yang membara. Dengan geram, ia mengayunkan pukulan lurus ke bawah sambil menggeram. "Bajingan ini!" Sesaat kemudian ia kembali melancarkan pukulan, namun lagi-lagi Daegun menghindar. Tak berhenti, Dojin terus menghujani dengan serangan demi serangan, sambil berteriak penuh amarah. "Sedang apa kau? Jangan menghindar terus!" Kini Dojin terus melayangkan pukulan bertubi-tubi ke arah Daegun, namun dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Daegun menghindari semuanya tanpa celah. Dengan amarah yang semakin memuncak, Dojin berteriak lantang, "Lawan aku!" Di sisi para penonton, Hojong yang menyaksikan itu berkata dengan nada terkejut, "Apa?" Kelihatannya Park Dojin hanya mengayunkan tangan saja. Di sampingnya Jongmin menyahut sambil memegangi dagunya, "Aku jadi bisa melihat banyak celah. Tapi, kenapa Daegun cuma menghindar?" Di depan mereka, Minsu yang mendengar percakapan itu menimpali. Mungkin, dia sedang mencoba menganalisanya. Daegun yang kulihat sebelumnya, dalam pertarungan 1 lawan 1, siapapun lawannya, dia selalu menghindari mereka di awal. Setelah menghindarinya, dan dia memahaminya, berikutnya, dia mulai melakukan serangan balik. Di arena, kini tampak Park Dojin menerima sebuah pukulan telak dari samping tubuhnya, hantaman keras dari Daegun yang mendarat tanpa ampun. Pukulan itu begitu kuat hingga membuat Dojin seketika meringis menahan rasa sakit yang menusuk. Tak terima, Dojin segera membalas dengan pukulan, namun lagi-lagi Daegun menghindarinya dengan mudah. Saat Daegun menghindar, ia dengan sigap menyapu kaki Dojin, membuatnya kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, Daegun melesatkan pukulan keras tepat ke arah wajah Park Dojin. Hantaman itu begitu dahsyat hingga tubuh besar Dojin terpental ke belakang.
Saat tubuhnya terlempar, kesadarannya nyaris lenyap, namun secara tiba-tiba, matanya terbuka kembali dan ia memaksa dirinya bangkit. Tanpa ragu, Dojin kembali menyerang Daegun dengan tinjunya sambil berteriak, "Bangsat!" Namun saat ia tiba di hadapan Daegun, Daegun langsung melayangkan tendangan keras yang menghantam tubuh Dojin hingga membuatnya membungkuk. Dalam posisi itu, tanpa memberi celah sedikit pun, Daegun kembali melepaskan pukulan keras ke arah wajah Dojin. Hantaman itu begitu brutal hingga hampir membuat Dojin pingsan, namun sekali lagi, ia memaksa dirinya untuk tetap sadar, membuka matanya dengan susah payah. Terlihat Dojin memegangi lantai dengan gemetar, sembari bergumam lirih, "Sadarlah, serang balik." Namun secara tiba-tiba, Daegun kembali melesatkan tendangan keras yang mengarah lurus ke wajah Dojin. Hantaman itu datang begitu cepat dan brutal, hingga seketika membuat Dojin terhenyak dan menatap kosong ke depan. Dalam sekejap berikutnya, Daegun telah bersiap, tubuhnya bergerak tanpa jeda, melayangkan sebuah tamparan ke arah wajah Dojin. Tamparan itu melesat dengan kekuatan penuh, menghantam keras hingga membuat Dojin terhuyung seketika. Namun Daegun sama sekali tidak berhenti. Tanpa memberi ruang bernapas, ia segera melayangkan tendangan berikutnya yang menghantam telak ke arah perut Dojin. Tendangan itu begitu dahsyat hingga tubuh besar Dojin terpental cukup jauh ke belakang, lalu terguling kasar di atas lantai. Sesaat kemudian, tubuhnya menghantam permukaan dengan keras. Setelah mendarat, terlihat Park Dojin menunduk, menahan rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya. Di sisi para penonton, Gong Myong yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa bergumam dalam hati dengan kesal, menendang seseorang dengan tubuh seberat Dojin, apa dia manusia? Di sisi lain, teman Seonghwa bertanya dengan nada tak percaya. Park Dojin itu? Jangankan memukulnya, aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Mendengar itu, Seonghwa menanggapi dengan tenang, hanya dengan gerakan sederhana, tubuh Kwon Daegun bahkan tidak tergores sedikit pun. Di arena pertarungan, kini terlihat Dojin meludahkan darah dari mulutnya, lalu mengusap sisa darah yang masih menetes dari sudut bibirnya. Dengan wajah yang penuh luka, ia tersenyum getir dan berkata, "Sial, sakit sekali." Manho yang menyaksikan pemandangan itu tampak terpaku, suaranya bergetar, padahal sudah ditendang sejauh itu. Di sampingnya, Jongmin mengangguk perlahan, matanya tak pernah lepas dari arena pertarungan. Daegun monster, tapi Dojin pun juga monster. Kalau orang lain yang terkena tendangannya, pasti sudah tamat. Di tengah arena, kini tampak Daegun berdiri dengan tenang. Ia merenggangkan kedua tangannya perlahan, dan suara sendi-sendinya berderak lirih memecah ketegangan. Dengan nada datar, namun syarat tekanan yang mengintimidasi, ia berkata, "Bagus, kau masih bisa bertahan. Selama ini aku belum pemanasan. Itulah kenapa aku ingin kau memanasiku." Mendengar itu, Park Dojin menyunggingkan senyum sinis. Tatapannya menajam, menusuk lurus ke arah Daegun. Suaranya dipenuhi kepercayaan diri yang menggema, nyaris seperti keberanian yang membabi buta. "Kau bilang kau belum pemanasan? Aku setuju denganmu." Begitu kata-kata itu terucap, Dojin mundur satu langkah, merendahkan tubuhnya, lalu melesat ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Gerakannya menyerupai harimau lapar yang baru saja dilepaskan dari belenggu. Saat tiba tepat di hadapan Daegun, ia langsung melayangkan pukulan menyamping dengan kekuatan penuh. Namun, dengan ketenangan yang nyaris tak tergoyahkan, Daegun hanya menundukkan kepalanya, menghindari serangan itu dengan presisi sempurna. Saat menghindar, Daegun menyunggingkan senyum tipis. Dalam benaknya, ia bergumam dingin, "Orang yang lucu, mau melakukan tipuan ya? Kau ingin menunjukkan bahwa seranganmu tidaklah sederhana? Kau tidak bisa terus-menerus seperti ini. Kukira kau sadar bahwa kau tidak tahu apa yang paling penting. Kalau kau tidak tahu, tidak peduli seberapa kuat seranganmu, hasilnya akan tetap sama saja. Dan karena kau tidak tahu, inilah yang akan terjadi." Dari arah penonton, Kim Do-hyun yang menyaksikan itu mengangkat tangannya, bergumam dengan senyum puas, "Mampus kau, Park Dojin. Kau pantas mendapatkannya. Keparat." Di sisi lain, teman Seonghwa berujar dengan nada tegang, "Hei, ini sih bukan permainan lagi." Mendengar itu, Seonghwa menimpali dengan yakin, "Tidak salah lagi." Di sisi lain lagi, Lee Sung-hun yang menyaksikan kejadian tersebut bergumam dalam hati, "Aku tahu dia kuat, tapi apakah ini hanya akan berakhir seperti ini?" Tak jauh dari sana, Manho menoleh ke arah Jongmin dan berkata, "Jongmin, apa kau ingat waktu Daegun bilang dia mengetahui kekuatan Park Dojin hanya dari game pacingi kemarin?" Jongmin mengernyit lalu bertanya, "Iya, kenapa?" Manho melanjutkan dengan nada serius, "Kurasa aku mengerti maksudnya." "Apa?"
Tanya Jongmin, tak sabar. Manho menarik napas, lalu menjelaskan. Dari cara bermain Park Dojin dan cara bertarungnya, kita bisa mengetahui batasannya. Secepat katakan, jangan buat aku penasaran, desak Jongmin. Manho kembali melanjutkan penjelasannya. Seperti yang kita tahu, kekuatan fisik Park Dojin luar biasa. Itu pun sudah terlihat saat permainan pacingi. Kalau kau memukul terlalu keras, keempat koin itu akan melayang. Dan saat melayang di udara, berarti ada setengah kemungkinan mereka akan terbalik. Itulah kenapa, ketika memukul di atas buku itu, akan terbentuk jejak sebagai bukti. Tiba-tiba, Hojong datang dan menyela. Maksudnya, yang dia lakukan justru membuka peluang lain. Jongmin pun menimpali. Maksudmu, apakah itu justru menguntungkan jika melayang setinggi itu karena terlalu kuat? Manho mengangguk pelan. Ya, begitulah. Di depan mereka, Minsu yang melihat perbincangan itu hanya bergumam dalam hati. Mereka sangat serius. Manho kembali melanjutkan, tangannya sedikit terangkat seolah menekankan setiap kata. Kekuatan fisik Park Dojin memang berguna, tapi pacingi bukan sekadar permainan kekuatan. Posisi koin, jumlahnya, dan semua hal yang berkaitan dengan koin. Setelah menganalisis situasinya, kita butuh teknik untuk membaliknya dengan tepat, serta mengontrol kekuatan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih dalam, tapi Park Dojin tidak memiliki keterampilan itu untuk menang. Dia hanya mengikuti sensasi sesaat yang dirasakannya dan memukul semaunya. Dan dengan kecenderungan itu, hal yang sama pun terjadi dalam pertarungan ini. Tatapan Manho semakin tajam. Tanpa menganalisis dan memahami lawannya, dia hanya mengayunkan kekuatan fisiknya sesuai perasaannya. Memang, kekuatan fisiknya yang di atas rata-rata itu sudah cukup untuk menumbangkan banyak orang selama ini. Ia menghela napas pelan, lalu mengarahkan pandangannya ke arah arena. Tapi lawannya sekarang adalah seseorang yang memahami dengan sempurna karakteristik koin yang dimainkan. Seseorang yang memukul dengan presisi, terarah, dan dengan kekuatan yang terkendali sempurna. Suaranya menurun, namun syarat penegasan. Dia adalah Kwon Daegun. Kembali menelusuri masa lalu, pada saat Daegun masih polos dan lugu. Di dalam ruang kelas, suara lantang Hejun menggema, meledak memenuhi udara dengan nada penuh kekesalan. Oi, Daegun, ngapain kau? Anak ini nyebelin banget, pukulannya yang benar dong. Jangan harap tiba-tiba menang. Saat itu, Daegun hanya menatap kosong. Wajahnya memancarkan kepolosan yang nyaris tanpa celah, bercampur kebingungan yang tak tersembunyikan. Ia memegangi pundaknya sendiri, lalu berkata dengan patuh, "Siap, Hejun." Hejun kembali berbicara di hadapannya, suaranya tegas dan penuh penekanan. Adu koin ini adalah dasar dari pertarungan. Terus kenapa? Lihat, dengan posisi yang tepat dan kekuatan yang tepat, berhasil kan? Nah, sekarang cobalah. Mendengar itu, Daegun menjawab singkat. Baik. Dalam sekejap, ia mulai bergerak. Namun Hejun kembali menasihatinya. Tanganmu jangan sampai kena koinnya ya. Pastikan kau menargetkannya dengan tepat. Perhatikan terus sampai kau memukulnya. Lihat baik-baik. Mendengar arahan itu, Daegun bersiap. Oke. Seketika, ia mulai memukul. Ia membidik dengan seksama, matanya terkunci tajam pada koin yang tergeletak di atas meja. Lalu, dengan satu hentakan yang terukur, Daegun melayangkan pukulan ke arah koin tersebut. Saat pukulan itu dilepaskan, kembali ke masa kini. Kini terlihat Park Dojin terhempas ke belakang akibat pukulan telak Daegun yang menghantam tepat di wajahnya. Tubuhnya sempat melayang sebelum akhirnya ia berhasil menyeimbangkan diri. Namun tanpa sedikit pun niat untuk menyerah, Dojin kembali maju menyerang, tanpa rencana, tanpa rasa takut. Melihat Dojin kembali menerjang, Daegun menatapnya dengan dingin. Dalam benaknya, ia bergumam singkat, sederhana saja. Tanpa ragu, Daegun langsung melesatkan pukulan lurus ke arah wajah Park Dojin. Hantaman itu begitu keras hingga membuat Dojin menyemburkan darah dari mulut dan hidungnya sekaligus. Setelah pukulan itu mendarat, Daegun mengangkat tinjunya, melanjutkan gumamannya dengan nada dingin. Tidak ada bedanya dengan ngengat yang mendekati nyala api. Di sisi para penonton, seorang siswa kelas 2 berkomentar sinis. Katanya Park Dojin kuat, jangankan menghabisi Daegun, melawan balik saja tidak bisa. Konyol sekali rasanya melihat pertarungan sepihak seperti ini. Tak jauh dari sana, Lee Sung-hun bergumam dalam hati. Park Dojin memang kuat. Hanya saja, lawannya luar biasa kuat. Meski begitu, justru karena kuatnya Park Dojin, kita jadi bisa melihat seberapa hebat kemampuan anak pindahan itu. Tapi, data yang kudapat masih belum cukup. Kalau hanya melalui pertarungan seperti ini, sulit untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan sebenarnya Daegun. Park Dojin
Kuharap kau berusaha lebih keras. Kini di arena, terlihat Park Dojin baru saja menerima serangan dari Daegun. Ia menyeka darah yang mengalir dari sudut bibirnya dengan punggung tangan. Matanya, yang dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan, terkunci tajam pada sosok Daegun. Brengsek, kenapa satupun seranganku tidak ada yang berhasil? Gumamnya dengan napas berat. Di hadapannya, Daegun berdiri dengan wajah datar yang nyaris tanpa emosi. Ia tampak menggulung lengan bajunya dengan tenang, lalu berkata dengan nada dingin, "Cobalah lebih serius. Aku mulai merasa bosan. Kau bilang kau ingin merobek-robek apapun yang kau suka. Apa kau sebenarnya membenciku? Atau mungkin, kau justru ingin menjaga apa yang kau sukai?" Sementara itu, di tempat lain, baik Suzy tampak duduk dengan ekspresi terkejut. "Apa? Kenapa kau baru bilang sekarang?" Ji Seok yang berdiri di hadapannya segera menjawab, "Kenapa kau sangat terkejut? Aku sendiri baru tahu ini dari Lee Sung Hun. Tampaknya mereka di sana bersama senior kelas 2. Mendengar itu, Suzy langsung bangkit dari duduknya, menyenggol Ji Seok saat berlalu sambil berkata, "Sial, seharusnya aku tidak ikut taruhan uang." "Minggir!" Melihat itu Ji Seok berseru, "Kau mau ke tempat anak baru itu kenapa?" Namun tiba-tiba, seseorang yang sedang asyik bermain game menyela dengan nada mengejek, "Apanya kenapa? Haha, mungkin dia suka anak itu kan? Lebih tinggi. Gorge, kau bukan tandingan mereka." Dalam sekejap, Ji Seok menghajar orang tersebut dengan keras. Di seberang tempat permainan itu, seorang wanita yang sedang bermain game berkata dengan heran, "Loh, aku menang? Ternyata gampang." Ia berdiri, lalu melihat orang yang baru saja dihajar Ji Seok. "Hei, dasar konyol, kenapa kau malah KO?" Kemudian ia melirik ke arah Ji Seok dan bertanya, "Loh, Suzy sudah pergi?" "Iya," jawab Ji Seok singkat. Ji Seok lalu menatap ke arah kepergian Suzy, bergumam pelan dalam hati, "Kenapa sih dia? Entahlah, ada masalah apa dengannya?" Sementara itu, di luar, hujan mulai turun membasahi segala penjuru. Di bawah derasnya hujan, Suzy berdiri dengan tatapan kosong, menggenggam payung di tangannya. Ia bergumam lirih, "Kwon Daegun, gila, mau ngapain kau? Bagaimana jika di hadapan kelas 2, dia bertingkah keras kepala lagi?" Setelah gumaman itu terucap, Suzy tiba-tiba membuang payungnya. Tanpa ragu, ia berlari menerobos hujan yang mengguyur deras, melanjutkan gumamannya dengan napas terengah. "Itu tidak boleh terjadi." Kembali ke sisi arena pertarungan. Kini terlihat Park Dojin menampar dirinya sendiri. Satu tamparan keras mendarat di pipi kirinya, disusul tamparan berikutnya di sisi kanan. Tanpa jeda, ia kemudian menghantamkan kedua tangannya sekaligus ke wajahnya dengan keras, seolah berusaha memaksa sesuatu untuk kembali padanya. Di sisi penonton, melihat tindakan itu, Oh Jae-gil bertanya pada Won Jaok dengan nada heran. Dia menampar dirinya sendiri. Ngapain anak itu? Di sisi lain, seorang pria berambut pirang menoleh ke arah Kim Do-hyun dan bertanya dengan bingung, "Bajingan itu kenapa sih?" Kim Do-hyun menjawab singkat, "Mungkin, dia mencoba mengembalikan rasa tangannya." Park Dojin terdiam. Ia menatap kedua tangannya, pandangannya kosong namun dipenuhi gejolak yang berputar di dalam batinnya. Sementara itu, Kim Do-hyun bergumam dalam hati, "Waktu itu dia menamparku untuk mengetes tangannya mati rasa atau tidak. Tapi sekarang, menyentuh Kwon Daegun saja tidak bisa. Entah itu memang untuk menguji tangannya, atau mungkin tidak. Kau pantas mendapatkannya." Dojin keparat, "Masa bodoh soal hutang? Aku tidak peduli. Hajar saja pecandu judi itu." Di tengah arena, Park Dojin akhirnya bersuara dengan geram yang tertahan, "Sial, aku tidak tahu ini apa. Tapi, sepertinya ada yang tidak beres denganku." Setelah itu, Park Dojin langsung menerjang lurus ke arah Daegun dengan kekuatan penuh sambil bergumam, "Sudah selesai. Saatnya giliranku. Setidaknya sekali saja, aku harus memukulnya." Dalam sekejap, Dojin melesatkan pukulan lurus ke arah wajah Daegun. Namun Daegun hanya memundurkan wajahnya dengan tenang, lalu tanpa ragu langsung melayangkan tendangan keras ke tubuh Dojin. Hantaman itu membuat tubuh Dojin terlempar cukup jauh ke belakang, tubuhnya terpelintir sebelum akhirnya menghantam lantai. Dojin mendarat, namun tanpa memberi dirinya waktu, ia kembali bangkit dan langsung menerjang ke arah Daegun. Begitu tiba di hadapannya, ia menghentakkan kakinya dan melesatkan tendangan lurus ke arah wajah Daegun dengan sekuat tenaga. Namun, dengan mudah, Daegun menghindarinya hanya dengan memiringkan tubuhnya ke samping. Begitu serangan itu terlewat, Daegun segera membalas. Sebuah tendangan dilepaskan, keras dan presisi, membuat tubuh Dojin terangkat sekejap di udara sebelum kembali jatuh. Namun Dojin menolak menyerah. Ia kembali bangkit dan melesatkan pukulan lurus ke arah Daegun. Lagi-lagi,
Dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, Daegun menghindarinya. Setelah menghindar, Daegun langsung membalas dengan sebuah uppercut dari bawah. Pukulan itu menghantam dagu Dojin dengan telak, memaksanya meringis kesakitan. Namun Dojin tetap melawan. Ia kembali melayangkan pukulan, dan sekali lagi, Daegun menghindarinya tanpa celah. Sesaat setelah itu, Daegun kembali melancarkan serangan. Pukulannya menghantam wajah Dojin dengan keras, membuat tubuhnya hampir roboh. Saat tubuhnya nyaris jatuh, Dojin bergumam dalam hati, "Aku sudah mendapat pukulan berkali-kali," namun sebelum benar-benar tumbang, ia memantapkan pijakannya dan kembali menerjang ke arah Daegun, melanjutkan gumamannya dengan sisa tekad yang tersisa. "Tapi, kumohon, sekali saja." Dojin kembali melayangkan pukulan, namun sekali lagi, dengan ketenangan yang luar biasa, Daegun menghindarinya. Setelah itu, Daegun langsung membalas, pukulannya menghantam wajah Dojin dengan kekuatan penuh hingga wajahnya seketika terdistorsi oleh benturan. Meski begitu, Park Dojin masih mencoba menyerang lagi sambil bergumam, "Kalau begitu sekarang saatnya." Kini terlihat pukulan Dojin berhenti tepat di depan wajah Daegun yang tetap tenang. Dalam sekejap, Daegun memundurkan tubuhnya, lalu melesatkan pukulan balasan yang kembali menghantam wajah Dojin dengan keras. Saat terkena pukulan itu, Park Dojin kembali bergumam dalam hati, "Kenapa pukulanku tidak bisa menyentuhnya?" Terlihat tinju Daegun terangkat dari wajah Dojin yang kini berlumuran darah. Tubuh Dojin akhirnya terjatuh ke lantai, menunduk lemah. Darah mengucur deras dari mulut dan hidungnya, menetes ke permukaan lantai. Kemudian Daegun memegangi kepala Dojin yang tertunduk itu. Dalam keadaan tersebut, Dojin bergumam lirih dalam hatinya, "Memalukan, hanya kau yang bisa memukul." Dalam pikirannya yang kacau, kini terlihat Park Dojin tengah memainkan permainan pacingi. Ia menghantam meja dengan keras, namun pukulannya meleset dari target. Melihat itu, Dojin tampak kebingungan dan mencoba memukul meja sekali lagi, namun kembali gagal mengenai sasaran. Buku di atas meja itu seolah menjauh dari jangkauan pukulannya. Melihat hal itu, Dojin semakin diliputi kebingungan. Apa-apaan ini, sial? Gumamnya dengan napas tak beraturan. Ia terus memukul meja itu berulang kali. Namun buku tersebut seakan terus menghindar dari setiap serangannya. Amarah Dojin pun memuncak. Ia bersiap menghantam meja itu dengan seluruh kekuatannya. Namun sebelum pukulan itu terlepas, tiba-tiba sebuah tangan menahannya. Itu adalah Daegun. Dengan nada tenang namun tegas, Daegun berkata, "Hei, bukan begitu cara mainnya." Sebelum Dojin sempat mencerna apa yang terjadi, Daegun mencengkeramnya, lalu dengan kekuatan brutal langsung mendorong dan membanting kepala Dojin ke arah meja. Dalam sekejap, kembali ke saat ini, terlihat Daegun telah membanting kepala Park Dojin ke lantai dengan keras. Benturan itu begitu kuat hingga membuat darah seketika mengucur dari wajah Dojin. Setelah itu Daegun berdiri tegak dan berkata dengan nada datar, "Terima kasih, sudah memberiku pemanasan yang baik." Melihat kejadian tersebut, seketika seluruh orang yang menyaksikannya terdiam dalam keterkejutan yang membeku. Di tengah arena, Daegun kemudian bersuara lantang, suaranya menggema menembus keheningan. "Kalau begitu sekarang, siapa selanjutnya?" Kilas balik pun beralih menembus lorong waktu, kembali pada masa lalu Dojin. Terlihat dua sosok tengah berlatih tanpa henti, mengerahkan seluruh tenaga yang mereka miliki. Samsak tinju bergetar hebat, berayun keras tanpa jeda, memantul tanpa kenal lelah di bawah rentetan serangan yang menghujam bertubi-tubi. Namun, di hadapan pemandangan penuh determinasi itu, tampak Park Dojin justru asik tenggelam dalam dunianya sendiri. Jemarinya sibuk memainkan ponsel, sepenuhnya mengabaikan hiruk-pikuk di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah suara memecah suasana, memanggil namanya dengan nada tajam. "Hei, Dojin, kau yakin di saat seperti ini kau datang ke gym hanya untuk memainkan ponselmu?" Suara itu berlanjut, syarat dengan teguran yang tertahan. "Meski instruktur gym mengatakan bahwa kau sangat berbakat, karena aku peduli padamu, ku beritahu, saat ini kau hanya sedang menyia-nyiakan waktumu." Pelatih itu kemudian melirik ke arah dua orang yang masih terus berlatih tanpa henti, sebelum melanjutkan ucapannya. "Lihatlah anak-anak itu, seberapa keras mereka berusaha. Apa kau tidak merasakan sesuatu ketika melihatnya?" Mendengar perkataan tersebut, dua orang yang tengah berlatih itu hanya terkekeh ringan, mencoba mencairkan suasana. "Haha,
Anda bisa saja. Pelatih. Namun seketika, Dojin mengangkat pandangannya, melirik ke arah mereka dengan sorot mata yang dingin, lalu berkata singkat namun penuh keyakinan. Lagi pula, aku yang akan menang. Ucapan itu membuat dua orang tersebut sontak membuang muka, tubuh mereka menegang, keringat dingin mengalir tanpa sadar. Melihat sikap itu, pelatih akhirnya kembali bersuara, nada suaranya kini dipenuhi keheranan. Apa yang sedang kau perhatikan? Tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan dari layar ponselnya, Dojin menjawab datar. Toto, pelatih mengernyit, jelas tak memahami. Kau menggunakan uangmu untuk hal seperti itu. Lalu menganalisanya? Dojin terkekeh pelan. Senyumnya samar namun syarat kepercayaan diri. Analisa? Haha, aku hanya mengikuti instingku. Mendengar jawaban itu, pelatih kembali berbicara. Nadanya kini mengandung teguran yang lebih dalam, sama seperti ketika kau berolahraga ya. Kau berlatih bukan untuk berkembang, tapi hanya mengikuti instingmu. Sama halnya dengan Toto. Jika kau hanya mengandalkan firasatmu, namun ucapannya terhenti secara kasar. Park Dojin memotong dengan suara dingin yang syarat kejengkelan. Tahu apa kau? Berisik. Seketika, raut wajah pelatih menegang, matanya menyipit tajam. Apa? Kau bilang apa? Dalam satu gerakan tegas, Park Dojin bangkit dari duduknya. Ia menatap pelatih itu dengan sorot sinis yang menusuk, lalu berkata dengan nada menantang. Pelatih, Rookie of the Year, haruskah aku menyebutkan itu? Atau, kau ingin serius denganku? Mendengar tantangan tersebut, pelatih itu terkejut, suaranya tertahan di tenggorokan. Apa? Singkat cerita, kini tampak Park Dojin telah menjatuhkan pelatih itu hanya dalam sekejap mata. Tubuh sang pelatih ambruk tak berdaya ke lantai. Dengan tatapan dingin yang menusuk, Park Dojin menatap lawannya dan berkata, apa maksudmu aku lemah? Dua orang yang menyaksikan kejadian itu seketika membeku, diliputi rasa ngeri atas keberanian Park Dojin yang begitu kasar tanpa sopan santun. Kemudian, Park Dojin menjulurkan lidahnya dengan sikap meremehkan, lalu melanjutkan ucapannya. Aku bisa menang hanya dengan instingku, hanya yang lemah yang bergantung pada teknik. Tiba-tiba, tangannya yang besar menghantam meja dengan kekuatan dahsyat, seolah meluapkan amarah yang telah lama mendidih. Meski pukulannya menghantam permukaan kayu dengan brutal, perubahan yang terjadi tampak nyaris tak berarti. Park Dojin terpaku, tercengang menatap hasil di hadapannya, lalu bergumam lirih dalam hati, tidak bisa? Kalau begitu akan kuhancurkan? Yang penting bajingan ini hancur. Seketika, ia mengangkat lengannya yang kekar setinggi mungkin, giginya bergemertak menahan luapan emosi. Dengan satu pukulan mengerikan, bagaikan serangan monster buas, ia membelah meja itu menjadi dua. Senyumnya menganga lebar, menyerupai harimau yang siap menerkam mangsanya kapan saja. Kembali pada pertarungan masa kini, Park Dojin berjuang untuk bangkit, tubuhnya yang remuk tetap dipaksa berdiri. Ia melontarkan tantangan dengan suara parau namun penuh gairah. Selanjutnya, siapa selanjutnya? Mendengar itu, Daegun menoleh ke arahnya. Dengan wajah berlumuran darah, namun ekspresi tetap tenang dan penuh tantangan, Dojin melanjutkan, padahal, aku baru saja mulai. Manho dan Jongmin mengamati setiap detail pertarungan dengan seksama. Manho berkomentar lirih. Dia masih baik-baik saja setelah dipukul seperti itu? Di sisi lain, teman Songhua bertanya dengan cemas. Apa dia baik-baik saja? Haruskah kita menghentikan mereka? Songhua menatap tajam, lalu menjawab pelan. Padahal, darahnya sudah sebanyak itu. Sementara itu, Daegun menatap Park Dojin dengan sorot mata dingin penuh penilaian, lalu berkata singkat, menjijikan. Bersihkan darahmu dulu. Mendengar itu, Park Dojin langsung meraih ujung bajunya, mengusap darah yang mengalir di sudut bibirnya. Saat membersihkan darah tersebut, ia berkata santai namun tajam kepada Daegun. Sekarang aku mengerti kenapa seranganku tidak mengenaimu. Itu karena kau membaca pola seranganku kan? Haish! Darahnya banyak sekali. Darah yang melekat membuat bajunya basah kuyup hingga tak lagi layak dikenakan. Dengan gerakan penuh kejengkelan, ia melemparkannya ke lantai, lalu melanjutkan ucapannya dengan nada tajam. Karena itulah kau terus menghindar seperti serangga. Kau licik, hanya mengincar celahku dan memanfaatkannya. Nada suaranya berubah semakin menusuk, berusaha merusak fokus Daegun. Tapi asal kau tahu, bagaimana jika kau tahu isi kepalaku, tapi tubuhku ternyata tidak mengikuti pikiranku? Sekalipun serangga pembunuh, serangga tetap akan hancur di tangan manusia dan mati. Itulah yang dinamakan perbedaan fisik. Dari kejauhan, Do Hyun yang mendengar ucapan itu memasang ekspresi jengkel, rahangnya mengeras saat ia menggeram dalam hati, kaulah serangga, dasar kecoa, sadarlah sedikit. Sementara itu, di sisi lain,
Sunghwa berkata pelan kepada temannya. Sepertinya, mulai saat ini akan menjadi pertarungan yang sebenarnya. Mendengar itu, temannya menanggapi dengan bingung. Mulai saat ini? Apa maksudmu? Sunghwa pun melanjutkan dengan nada serius. Otak kita bisa membuat tubuh kita tidak hancur. Dengan memberi batasan tertentu pada kemampuan fisik, tubuh kita tidak akan tumbang begitu saja. Karena itulah, yang benar-benar menghancurkan tubuhmu adalah ciptaan otakmu sendiri. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Seperti dalam film, kau bisa memperoleh kecepatan dan kekuatan di luar batas manusia biasa. Dan dalam kasus ini, jika emosi Park Dojin mencapai puncaknya, hanya ada satu hal di benaknya, kemenangan. Dengan begitu, tubuhnya akan menghasilkan momentum ledakan. Ia mempertaruhkan segalanya pada instingnya, membuat serangannya melampaui batas manusia. Namun tiba-tiba, di tengah arena, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dagon bergerak cepat, melesat maju, lalu menghantam Park Dojin yang sedang menerjang ke arahnya dengan pukulan keras sambil berteriak, "Mau apa kau?" Hantaman itu begitu kuat hingga darah kembali muncrat dari mulut dan hidung Dojin. Dagon menatapnya tanpa sedikit pun emosi, lalu berkata dingin, "Pemanasanku sudah selesai, kau sudah tidak menarik lagi." Melihat kejadian itu, wajah para penonton seketika berubah terkejut, tak mampu mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Kemudian, teman Sunghwa bertanya ragu, Sunghwa?" Mendengar itu, Sunghwa menjawab sambil memegangi dagunya. Suaranya tenang namun tegas. Yang namanya film hanyalah ciptaan. Park Dojin hanyalah manusia biasa. Di saat yang sama, Daegun melirik tajam ke arah Won Jaok, sorot matanya dingin dan penuh tekanan. Ia berkata tegas, "Dari apa yang kudengar, pengumpulan uang dilakukan untuk perlindungan. Kalian juga bukan gangster. Lalu perlindungan apa?" Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang semakin menekan, "Lagi pula, bukankah kalian masih pelajar? Mulai sekarang, tidak ada lagi yang namanya pengumpulan dana." Tatapannya mengeras, suaranya berubah menjadi ancaman yang menggema di udara, "Yang menentangku, akan menjadi Dojin Part 2. Artinya kepalamu akan meledak seperti itu." Mendengar semua itu, Won Jaok menatap Daegun dengan tenang, lalu berkata, "Kau memahami satu hal, tapi tidak yang lain. Uang hanyalah benda fisik, tapi dengan uang, kalian mendapatkan rasa aman dan perlindungan. Dengan itu, kalian bisa melangkah bebas menuju jalan tengah." Namun seketika, Daegun membalas dengan nada dingin yang menusuk, benar juga. "Kau, turunlah, akan kuhancurkan kepalamu." Mendengar itu, Won Jaok terkekeh pelan, suaranya terdengar meremehkan. "Ho, semua itu ada urutannya. Bocah." Tiba-tiba, Gong Myong melangkah maju. Emosinya meluap saat ia berteriak penuh amarah kepada Daegun. "Dengar itu, dengar. Hanya karena baru saja menang, kau sudah merasa menjadi sesuatu. Kau kira kau itu siapa? Sialan? Kalau kau mau bicara seperti itu, lakukanlah setelah kau melewati anak kelas 1. Di sisi lain, terlihat Magi Seok memegangi kepalanya dengan ekspresi jengah, lalu berkata dengan nada merendahkan, "Hah, anak zaman sekarang tampaknya tidak punya sopan santun. Kau hanya kelas 1, bahkan baru saja pindah. Mau meniadakan pengumpulan dana yang sudah menjadi aturan sekolah ini? Bagaimana bisa kau sebodoh itu? Padahal hanya beda setahun dengan kami." Ia berhenti sejenak, menghela napas panjang, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih berat. "Tidak semudah itu, sayang." Sulit menjelaskannya dengan kata-kata, senyum tipis perlahan terukir di wajahnya, penuh arti, sebelum ia berkata lagi, "Jadi, pelajari saja dengan tubuhmu." Kemudian, ia memberi isyarat pada bawahannya dan memerintah singkat, "Beritahu dia." Dalam sekejap, para bawahan Magi Seok dari kelas 2 bergerak serempak, melangkah mendekati Daegun. Tanpa ragu, mereka langsung berlari, bersiap melancarkan serangan. Melihat itu, Manho berteriak keras, "Daegun, dasar anak kelas 2 licik, kami akan membantumu." Namun sebelum kata-katanya selesai, dalam sekejap mata, Daegun telah menjatuhkan para bawahan tersebut satu persatu. Ia berkata singkat tanpa menoleh, "Aku tidak butuh." Melihat sikap itu, murid-murid kelas 2 bawahan Magi Seok menyeringai. Salah satu dari mereka berkata sinis, "Ngomong apa kau? Maju, anak-anak." Tiba-tiba, dari belakang, seseorang melesat mendekati Daegun, tinjunya terangkat siap menghantam. Namun dengan gerakan ringan, Daegun berbalik dan menghantam penyerang itu, menjatuhkannya seketika sambil berkata dingin, "Ini sangat mengganggu." Di hadapannya, satu orang lagi maju dengan tinju terangkat tinggi. Namun lagi-lagi, dalam satu gerakan cepat, Daegun menghantamnya tanpa ampun. Setelah pukulan itu, Daegun berdecak pelan. Suaranya syarat kejengkelan. "Cih,
Aku tidak butuh pemanasan lagi. Dan dalam sekejap berikutnya, ia bergerak tanpa henti, membantai para murid kelas 2 yang menyerangnya, menjatuhkan mereka satu persatu tanpa memberi celah sedikit pun. Menyaksikan kebrutalan Daegun, Magi Seok terkejut hingga suaranya tercekat, berkata dengan tergagap, apa? Di sisi lain, Gong Myong yang melihat pemandangan itu tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Dia mengalahkan semuanya sendirian? Sementara itu, Daegun terus membantai para siswa kelas 2 tanpa memberi jeda. Tiba-tiba, seorang siswa meraih sebuah kursi di dekatnya, lalu melesat maju dengan kursi terangkat tinggi, bersiap menghantam Daegun dari belakang. Melihat itu, Manho berteriak panik, "Daegun, di belakangmu, curang. Dia pakai senjata!" Namun, sebelum serangan itu sempat mendarat, sebuah tangan lain muncul secepat kilat dan menghantam siswa yang memegang kursi tersebut. Serangan itu begitu keras hingga membuatnya tersungkur brutal ke lantai. Manho dan Jongmin terperangah, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Daegun pun menoleh perlahan ke arah sumber serangan itu. Dan di sana, sosok yang berdiri adalah Park Dojin yang entah sejak kapan telah bangkit kembali. Melihat itu, seorang siswa berambut panjang menggeram kesal, "Apa yang kau lakukan sekarang? Anak ini sudah gila?" Tanpa menunggu jawaban, ia langsung menerjang Dojin. Tinjunya terangkat tinggi sambil berteriak, "Apa yang kau lakukan? Sialan!" Namun dalam sekejap, Park Dojin melayangkan pukulan balasan. Pukulan itu begitu dahsyat, menghantam tepat sasaran hingga membuat siswa berambut panjang itu langsung pingsan seketika. Magi Seok yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terpaku, wajahnya dipenuhi keterkejutan. "Ada apa ini?" Di sisi lain, teman Seonghwa berkata dengan suara gemetar, "Apa yang barusan terjadi? Dia memukul senior kelas 2 sendirian?" Park Dojin kemudian menyeret tubuhnya perlahan, mendekat ke arah Daegun. Dengan napas berat dan suara serak, ia berkata, Masih dingin. Ini belum berakhir." Di antara para penonton, Gong Myong berteriak marah, "Park Dojin, apa yang kau lakukan sialan? Kenapa kau menyerang anak kelas 2? Sementara itu, Won Jaok yang duduk di depan, menatap Dojin dengan sorot mata penuh kejanggalan, lalu bergumam pelan, "Apa ini? Perasaan aneh ini? Itu bukan Park Dojin yang ku kenal." Kemudian, Daegun memandang Dojin dengan tatapan tajam, lalu berkata dengan nada datar, "Tidak heran, kau memang agak berbeda. Biasanya tidak ada yang bisa bertahan selama ini." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih dalam, "Kau sepertinya tahu cara menyembunyikan sosokmu. Seharusnya aku tidak perlu bersikap lembut padamu." Mendengar ucapan itu, Dojin tampak kebingungan, tidak memahami maksud perkataan Daegun. Di sisi penonton, Lee Sung-hun yang mendengar hal tersebut mengernyit, lalu bergumam pelan, "Menyembunyikan?" Kemudian terlihat Daegun kembali berbicara kepada Park Dojin. Suaranya tenang namun syarat tekanan. "Tapi, ya sudahlah, sepertinya aku tidak akan menahan diri untuk satu kali ini. Untuk terakhir kalinya, akan kulakukan yang terbaik." Di sisi lapangan, Seonghwa yang memperhatikan perubahan sikap Daegun berkata pelan. Untuk pertama kalinya dia memasang kuda-kuda. Teknik macam apa itu? Tampaknya bukan kuda-kuda dari teknik tertentu. Di sisi lain, Manho yang menyaksikan itu ikut bergumam. Apa yang dia tunjukkan sedari tadi? Bukan hal serius? Di arena, Park Dojin memegangi kepalanya, napasnya memburu, lalu berkata kepada Daegun, "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku tidak tahu apapun itu." Kemudian, senyum tipis perlahan terukir di wajahnya yang berlumuran darah. Ia melanjutkan dengan nada penuh gairah, "Aku merasa sangat ringan. Dengan kondisi ini, aku bisa merobeknya." Dalam sekejap, Park Dojin menerjang lurus ke arah Daegun dengan keganasan yang membabi buta. Di hadapannya, Daegun tetap berdiri tenang dalam kuda-kudanya, tak bergeming sedikit pun. Ia berkata dingin, "Setelah sekian lamanya, tapi sayangnya," suaranya merendah penuh kepastian mutlak, "akan kuakhiri hanya dengan satu serangan." Sekejap kemudian, Dojin melayangkan pukulan keras ke arah Daegun. Namun dengan gerakan halus, Daegun menunduk, menghindari serangan itu tanpa kesulitan. Dalam satu momen yang nyaris tak terlihat, posisinya berubah, seolah sebuah pistol telah terarah tepat di bawah dagu lawannya. Kakinya menapak mantap, dan dalam sekejap berikutnya, pukulan itu dilepaskan. Sebuah hantaman telak melesat dengan kecepatan mengerikan, menghantam wajah Dojin seperti peluru yang ditembakkan dari pistol. Benturan itu begitu dahsyat hingga Park Dojin terhempas jauh, tubuhnya terpental tanpa daya sebelum akhirnya jatuh dan pingsan seketika. Kini, Daegun berdiri dengan tinjunya masih terangkat, napasnya tetap stabil seolah tak terjadi apa-apa. Sementara itu,
Tubuh Park Dojin tergeletak tak berdaya di lantai, darah mengalir deras dari mulutnya, membasahi permukaan di sekitarnya. Di sisi penonton, Won Jaok yang menyaksikan serangan itu terkejut, matanya menyipit saat ia bergumam dalam hati. Baru saja, aku merasa seperti melihat sesuatu yang tidak asing. Di sisi lain, Magisyok berkata dengan suara tak percaya. Apa yang baru saja terjadi? Rasanya, aku mendengar suara tembakan. Lee Sung-hun di sampingnya ikut bergumam. Masih terpaku? Itu terjadi begitu cepat. Apa-apaan barusan itu? Di arah lain, Kim Do-hyun menatap arena dengan ekspresi kaku, lalu berkata lirih, Park Dojin, sudah berakhir? Di tengah arena, Daegun menatap dingin ke arah tubuh yang terjatuh itu, lalu berkata singkat, sampai sini, sudah berakhir. Seketika, adegan berpindah. Kini terlihat sekelompok pria berjas hitam tengah berkumpul dalam suasana yang sunyi dan menekan. Salah satu bawahan membuka suara, menatap orang di hadapannya sambil bertanya, semua yang di TKP sudah beres? Orang di depannya menjawab dengan tenang. Para senior sudah menutupinya. Terlihat ia memegang beberapa foto, wajah kepala sekolah dan CEO Kim terpampang jelas di tangannya. Bawahan di belakangnya kembali bertanya, nada suaranya dipenuhi rasa penasaran. Hanya itu yang ada di foto-foto itu? Orang tersebut menjawab singkat, ya, hanya ini yang perlu dibakar. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada datar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kemudian, sebuah foto lain terlihat berada di tangannya, foto Daegun. Perlahan, ia mengangkat foto itu, menatapnya sejenak, sebelum akhirnya melirik ke arah anak buahnya. Dengan suara yang dingin namun syarat makna, ia berkata, terima kasih banyak. Daegun menatap tubuh lawannya yang telah remuk dan porak-poranda, dan keyakinannya pun kian mengeras bak baja yang ditempa. Dengan suara tegas yang tak menyisakan keraguan sedikit pun, ia berkata, sampai di sini, semuanya telah berakhir. Di sisi para penonton, Ho Jong dan Jong Min yang menyaksikan pemandangan itu langsung tersentak kaget. Jong Min mengepalkan tangannya erat hingga bergetar, lalu berseru, Daegun, kalau kau mengatakan itu, berarti... Di sisi lain, Seng Hwa bersama temannya hanya mampu terpaku di tempat, membisu tanpa kata, tak mampu mempercayai apa yang tengah terjadi di hadapan mata mereka. Park Dojin tergeletak di atas lantai, tubuhnya kaku membeku tanpa sedikit pun tanda pergerakan. Darah yang mengalir dari wajahnya terus menetes tanpa henti, membentuk genangan merah pekat di bawah kepalanya. Daegun memandangnya dalam diam, tanpa sepatah kata pun, menatap sosok keras kepala yang berkali-kali bangkit hanya untuk kembali menantangnya. Kemudian, Daegun menoleh ke arah para penonton, tatapannya tajam dan suaranya syarat kepastian. Kubilang, ini sudah berakhir. Mungkin karena pukulan-pukulan sebelumnya. Pukulan terakhir tadi pasti telah mencapai batasnya. Sesaat setelah itu, Daegun mengalihkan pandangannya dan memanggil seorang pria berambut pirang. Kau yang di sana, kau temannya Park Dojin bukan? Mendengar itu, pria tersebut tergagap, suaranya tersendat oleh ketegangan. Iya. Daegun pun kembali berkata dengan dingin, singkirkan temanmu. Tak lama kemudian, pria berambut pirang itu terlihat mengangkat dan membopong tubuh Park Dojin, membawanya keluar dari arena dengan langkah tergesa, namun penuh kehati-hatian. Di antara para penonton, Won Jaok yang menyaksikan kekuatan Daegun hanya bisa gemetar hebat. Seluruh rasa percaya dirinya seakan runtuh seketika, lenyap tanpa sisa. Sementara itu, Gong Myong melirik ke samping dan melihat temannya yang terus berkeringat dingin tanpa henti. Dengan nada cemas, ia bertanya, Hei, Jaok? Namun Won Jaok yang dipanggil itu masih gemetar, bibirnya bergetar saat ia berbisik lirih, sial, kenapa? Energi seperti ini. Gong Myong mengernyit, kebingungan semakin jelas di wajahnya. Seperti ini? Apa maksudmu seperti ini? Namun Won Jaok telah tenggelam jauh ke dalam pikirannya, terseret paksa menuju masa lalu yang membekas dalam benaknya. Dalam bayangan itu, tampak seorang pria bertubuh besar duduk di hadapannya. Sosok yang begitu menjulang hingga membuat Won Jaok harus mendongakkan kepala hanya untuk menatapnya. Sekejap kemudian, ia kembali ke kenyataan. Won Jaok terlihat masih mendongakkan kepala, sementara di sampingnya Gong Myong menatapnya dengan kebingungan yang semakin dalam. Ia mengguncang pundak Won Jaok, berusaha menyadarkannya dan berkata, Jaok, kau tidak mendengarku. Ada apa? Apa yang kau lihat? Kenapa kau menatap ke atas seperti itu? Tidak ada senior Sohyuk di sana. Namun dalam ketidaksadarannya, Won Jaok seakan melihat sosok mengerikan berdiri tepat di hadapannya. Dengan suara bergetar yang nyaris tak terdengar, ia berbisik, Asura, aku melihat Asura. Gong Myong memanggil namanya berkali-kali, namun Won Jaok tetap bergumam tanpa henti, Asura?
Hingga akhirnya dengan kesal yang memuncak, Gongmyong menampar Won Jaok dengan keras dan berkata, "Dasar gila!" Mendapat tamparan keras itu, akhirnya Won Jaok tersadar. Ia tersentak dan berkata dengan suara terengah, "Ah, Gongmyong." Di hadapannya Gongmyong menatap tajam sambil berkata, "Sadar woi." Kemudian, dengan nada serius yang syarat kekhawatiran, Gongmyong bertanya, "Jadi, apa yang akan kau lakukan soal anak baru itu? Kau akan menentangnya sendiri, atau bersama para eksekutif? Kalian." Namun tiba-tiba, Won Jaok memotong ucapannya. Suaranya berat, dipenuhi keputusasaan yang tak bisa ia sembunyikan. "Tidak ada gunanya. Kurangnya latihanku sudah cukup terlihat. Bahkan mataku tidak mampu mengikuti semua serangannya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya." Mendengar itu, Gongmyong tertegun. "Apa yang kau bilang? Kalau begitu, apa yang akan kau lakukan?" Di arena, Daegun berdiri dengan tenang, aura dominasinya menekan seluruh penjuru. Dengan suara lantang yang menggema, ia berkata sambil menatap pada senior kelas 2, "Park Dojin sudah berakhir sekarang. Jadi, siapa selanjutnya?" Di sisi lain, tampak baik Suzy berjalan cepat di bawah hujan yang mengguyur tanpa ampun. Ia menghentikan sebuah taksi, lalu segera masuk ke dalamnya. Begitu duduk, ia berkata tergesa, "Pak, tolong jalan cepat." Namun sang supir yang memperhatikan kondisinya malah berkomentar santai, "Hoho, Nona, di hari hujan seperti ini tanpa payung." Ia melirik ke arah kaca spion, lalu melanjutkan dengan nada heran, "Ya Tuhan, bajumu basah semua." Mendengar ocehan itu, amarah Suzy langsung memuncak. Dengan nada tajam, ia berkata, "Pak, daripada bicara omong kosong, injak gasnya sekarang." Mobil pun melaju menembus derasnya hujan. Di dalam, Suzy terdiam, menatap kosong ke arah luar jendela. Suaranya lirih saat ia bergumam, "Kwon Daegun, si bodoh itu, membuat orang lain khawatir." Kembali ke arena pertarungan. Kini, para siswa tahun kedua yang sebelumnya begitu angkuh, satu persatu telah tumbang di bawah serangan Daegun yang tanpa ampun. Setelah pertarungan brutal itu, Daegun masih berdiri tegak, tak tergoyahkan sedikit pun. Dengan suara lantang yang penuh tekanan, ia kembali berkata, "Ku bilang, siapa selanjutnya?" Namun tak ada jawaban, mereka semua membisu. "Tidak ada satupun?" Lanjutnya, nada suaranya mulai dipenuhi ejekan dingin. "Kalau begitu, aku yang pilih." Sesaat kemudian, ia melakukan cap-cip cup, menunjuk para senior secara bergilir dengan ekspresi santai namun menekan. Namun tiba-tiba, suara dering ponsel memecah suasana yang mencekam itu. Dari saku Daegun, bunyi nyaring itu menggema jelas. Ia pun segera mengeluarkan ponselnya dan melihat layar. Sebuah panggilan masuk dari Direktur Lee. Daegun pun mengangkat telepon itu. Begitu ia berucap, "Halo?" Tiba-tiba dari seberang, Direktur Lee berteriak keras, "Daegun!" Mendengar itu, Daegun menjawab dengan nada datar yang nyaris tak terganggu, "Astaga, kenapa kau tiba-tiba berteriak?" Di seberang, Direktur Lee langsung melontarkan rentetan pertanyaan. Suaranya tegang dan mendesak, "Daegun, apa yang kau lakukan? Kau di mana? Sedang apa kau?" Daegun menjawab singkat, seolah semua itu bukan hal besar. "Apa? Kenapa sih? Aku sedang bekerja keras demi proyek." Direktur Lee kembali bersuara, kini lebih tegas dan penuh tekanan. "Mulai sekarang lakukan sesuai perintahku." Pertama-tama, namun tiba-tiba sorot perhatian berpindah. Terlihat Jongmin dan Hojong yang menyaksikan itu hanya bisa saling berpandangan dengan kebingungan yang jelas terpancar di wajah mereka. Jongmin berkata heran, "Ada apa ini?" Hojong yang duduk di sampingnya menyahut pelan, "Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi." Jongmin kembali berkata, nada suaranya masih dipenuhi tanda tanya. Tiba-tiba dia mengangkat telepon, padahal tadi sedang berbicara dengan para senior kelas 2. Sementara itu, di seberang telepon, Direktur Lee melanjutkan setelah penjelasan panjangnya. "Kau paham maksudku? Kalau begitu, nanti akan kuhubungi lagi." Mendengar itu Daegun hanya mengangguk singkat. Namun sebelum menutup pembicaraan, Direktur Lee kembali berkata, "Ah, iya. Apa yang kau lakukan di kantor Ilsu? Tugasmu hanya menjadi umpan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak penting." Setelah itu sambungan pun terputus. Daegun perlahan menurunkan ponselnya, lalu menyelipkannya kembali ke dalam saku celananya. Ia kemudian menatap para senior di hadapannya. Sorot matanya dingin, sebelum berkata dengan nada santai namun syarat tekanan, "Hari ini, kalian semua beruntung. Karena aku sedang sibuk, aku harus pergi." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan sambil membawa jas sekolahnya di lantai, "Seharusnya aku mematahkan leher anak kelas 2, tapi hari ini, aku biarkan kalian." Atau apa ya sebutannya? Oh iya, mengasihani? Kemudian Daegun melirik ke arah teman-temannya dan berkata singkat, "Ayo,
Mendengar itu, Jongmin langsung berseru riang. Kita juga. Di sisi lain, Kim Do-hyun yang melihat situasi itu segera bangkit dari duduknya. Suaranya tergesa. Aku juga ikut. Saat kelompok Daegun mulai beranjak pergi, di sisi lain terdengar percakapan pelan. Teman Sunghwa berkata kepada Seunghwa, nada suaranya dipenuhi rasa penasaran. Aku tidak menyangka Park Do-jin bisa bertahan sejauh itu. Tapi, siapa anak yang mengalahkannya itu? Bagaimana? Seunghwa, apa kau bisa menang melawannya? Mendengar itu, Seunghwa menjawab dengan tenang, namun penuh keyakinan yang tersembunyi. Memang benar, dia sangat kuat. Tapi, kekuatan sebesar apapun, tidak akan menang melawan teknologi. Dan kau tahu, apa yang selama ini kulatih untuk menyempurnakan teknologi itu? Pertempuran berbasis teknologi adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Di hadapan pintu, sebelum benar-benar pergi, langkah Daegun mendadak terhenti. Ia menoleh sedikit, lalu berkata dengan nada santai yang menyimpan ancaman dingin. Oh iya, minggu depan pengumpulan dana kan? Siapapun yang melakukan pengumpulan dana akan mati di tanganku. Mendengar itu, seketika Gong Myong dan Magi Seok menegang. Tatapan mereka mengeras, menancap tajam ke arah Daegun, merasakan tekanan dari kata-kata yang diucapkannya tanpa ragu. Tanpa peduli, Daegun melangkah dan membuka pintu. Tepat saat pintu itu terbuka, sosok Suzy muncul dengan langkah tergesa. Dalam sekejap, ia menabrak tubuh Daegun. Daegun sedikit terkejut, lalu berkata, "Baik Suzy?" Dengan napas tersengal dan wajah penuh kecemasan, Suzy langsung berkata, "Kekuan Daegun, kau tidak apa-apa. Bagaimana bisa kau? Kenapa kau terlihat baik-baik saja?" Daegun menjawab datar, sembari canggung memegangi pundaknya. "Jadi kau berharap aku tidak baik-baik saja?" Suzy tersentak, lalu buru-buru menjelaskan sambil melirik ke belakang Daegun. "Tidak, bukan begitu maksudku," katanya, senior kelas 2 di sini. Namun kalimatnya terhenti. Begitu pandangannya jatuh pada para senior kelas 2 yang tergeletak tak berdaya di lantai, ekspresi Suzy berubah drastis. Kebingungan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan bercampur menjadi satu. "Semuanya tumbang?" ucapnya lirih. "Apa yang terjadi? Apa ini? Kau melakukan semua ini?" Daegun menatapnya sekilas, lalu berkata singkat, "Kalau kau bukan datang menemuiku, berarti aku bisa pergi." Di hadapannya, Suzy masih terpaku. Pikirannya belum mampu menerima kenyataan. Ia bergumam pelan, "Tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa seorang anak baru sekuat ini?" Sebelum benar-benar pergi, Daegun menyerahkan jaketnya pada Suzy. Dengan nada santai, ia berkata sambil memegangi pundaknya, "Hei, kau, pakailah ini. Ini kupungut dari lantai." Suzy terkejut, matanya membesar saat menyadari apa yang diberikan padanya. "Bebaju Daegun?" gumamnya. Pipinya perlahan memerah. Dengan nada campur aduk antara malu dan gugup, ia berkata, "Kau mau aku memakai sesuatu yang kau pakai?" Namun tanpa banyak bicara, Daegun langsung memakaikan jaket itu ke tubuh Suzy. "Setidaknya pakailah, agak memalukan melihatmu seperti itu." Saat jaket itu dikenakan, pikiran Suzy tiba-tiba melayang jauh, tenggelam dalam khayalan yang begitu hidup. Dalam bayangannya, Daegun yang kini memakaikan jaket itu seolah tengah menyelimutinya dengan lembut, seperti di hari pernikahan mereka. Dalam lamunan itu, Daegun berkata dengan suara hangat, "Gaun ini sangat cocok untukmu." Suzy dalam khayalan itu menjawab dengan gugup, baiklah, aku bisa memakainya sendiri. Aku malu kalau kau yang melakukannya." Lalu, bagaimana dengan bulan madu kita? Namun lamunan itu pecah seketika. Sebuah suara memanggilnya dari kejauhan. "Suzy, kau baik-baik saja? Tidak mau ikut? Kami mau pergi." Suara yang Jinmo itu menghantam kesadarannya. Suzy tersentak kembali ke dunia nyata dalam sekejap. Tanpa ragu, ia segera berlari ke arah kelompok Daegun. "Aku ikut," serunya. Di belakangnya, Magi Seok yang menyaksikan semua itu mengernyit kesal. Dengan nada jengkel, ia berkata, "Apa-apaan ini? Anak baru itu punya hubungan apa dengan baik Suzy? Sial, ini menjengkelkan." Namun tiba-tiba, di sampingnya, Lee Sung-hun angkat bicara dengan nada dingin, namun penuh pertimbangan. "Tidak, seperti yang kau lihat, bukan hanya melawan senior kelas 2, dia bahkan memiliki hubungan dengan baik Suzy." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan makna tersirat, "Lalu, bagaimana dengan baik Sohyuk?" Sementara itu, di depan, Suzy memanggil Daegun dengan suara lantang, "Hei, Kwon Daegun, barengan dong." Di luar, suasana malam telah menyelimuti segalanya. Udara terasa dingin, sementara cahaya lampu jalan memantul redup di permukaan aspal yang basah. Terlihat Kim Do-hyun menghampiri Daegun, langkahnya ringan namun penuh rasa lega. Ia berkata,
Daegun, selamat ya, kau menang. Mendengar itu, Daegun menoleh perlahan, lalu menjawab dengan nada datar. Kau tidak suka? Dohyun langsung menggeleng cepat, sedikit gugup. Tidak, bukan begitu. Kemudian, dengan nada bersemangat yang nyaris tak tertahan, ia melanjutkan, melihat Park Dojin babak belur seperti itu, sudah cukup jadi balasan atas semua perbuatannya. Mungkin sekarang dia sudah di neraka? Nyawanya seakan hilang begitu saja. Haha. Di sisi mereka, Minsu menyela dengan nada santai, berarti ini sudah selesai? Ya, Jinmo yang berdiri tak jauh dari sana menjawab ragu, kurasa begitu. Di sisi lain, Kim Myung Jong masih tergeletak tak berdaya di lantai. Namun di balik tubuhnya yang tampak tak bergerak, ia bergumam pelan dalam hati, sialan, aku terlalu lama bangun. Sampai kapan aku harus pura-pura pingsan begini? Daegun, aku sudah tahu kau pasti akan menang. Pilihanku memang tidak salah, tapi yang kusayangkan adalah aku tidak bisa ikut taruhan. Kembali ke sisi Daegun. Ia menoleh ke belakang, lalu berkata singkat, Kim Myung Jong belum keluar. Mendengar itu, Manho tersadar. Ah, benar. Daegun melanjutkan dengan nada tenang, maaf, tapi tolong jaga dia. Aku harus pergi. Ho Jong yang mendengar itu langsung berkomentar kepada Manho. Dari tadi dia terus sibuk, bahkan sampai datang terlambat. Manho mengangguk pelan, lalu menjawab, aku tahu, tapi tidak mungkin itu hanya karena dia menemui seorang teman. Adegan pun beralih ke tempat lain. Di sana, seorang pria berkata dengan nada hormat, selamat datang, wakil ketua. Tak lama kemudian, terlihat CEO Kim melangkah masuk dengan penuh kesombongan. Ekspresinya santai, namun sorot matanya tajam saat ia berkata, aduh, kalau kalian membunuhnya setengah mati, nanti dia tidak akan mau membuka mulut. Menyedihkan sekali melihatnya seperti ini. Jadi, kenapa kau menyelidiki seseorang? Tiba-tiba, Hejun mendekat dan berkata dengan sigap, wakil ketua, saya akan segera kembali. CEO Kim menatapnya sekilas, lalu bertanya, kenapa? Bukannya semuanya sudah selesai? Anak-anak itu yang akan mengurus sisanya. Hejun menjawab dengan tenang, bukan terkait pekerjaan. Ini hanya urusan pribadi saya. Setelah itu, ia berbalik dan melangkah pergi tanpa ragu. Melihat kepergiannya, CEO Kim mengalihkan pandangan kepada anak buahnya dan bertanya, ada apa dengan anak itu? Anak buah tersebut menjawab sambil menyerahkan sebuah balok kayu, sepertinya dia memang punya urusan pribadi. CEO Kim menyipitkan matanya, seolah tengah memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Begitu, ya, mungkinkah dia ingin menemui teman lamanya? Adegan pun terbuka dengan percakapan Daegun melalui sambungan telepon, entah sudah berapa kali dirinya menjejakkan kaki di tempat ini. Sebenarnya, belum lama ini ia menerima fotonya sendiri dari sebuah nomor misterius. Dan hanya tempat inilah satu-satunya lokasi yang ia ketahui. Ia pun pernah datang ke sini sebelumnya. Meski demikian, mereka tidak mampu menemukan informasi apapun tentang dirinya. Setidaknya, itulah yang ia yakini. Bagaimanapun juga, ia berniat untuk memeriksanya sekali lagi. Tentu saja, kali ini, ia akan mengambilnya dengan tangannya sendiri. Namun, seketika Daegun melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan, langkahnya terhenti. Matanya melebar, terkejut. Di dalam ruangan itu, berdiri banyak orang dengan setelan jas hitam yang rapi dan kaku. Begitu mereka menyadari kehadirannya, puluhan pasang mata langsung beralih, menatapnya dengan sorot tajam penuh kecurigaan. Suasana pun seketika menegang. Daegun kembali berbicara singkat ke dalam teleponnya. Suaranya rendah dan dingin, aku tutup teleponnya. Begitu sambungan terputus, seluruh kelompok itu bergerak serempak. Langkah mereka mantap, teratur, dan terkoordinasi dengan presisi yang mencurigakan. Salah satu dari mereka maju sedikit ke depan, menatap Daegun dengan sorot mata menusuk, lalu berteriak lantang, siapa kau? Kenapa kau ada di sini? Tidak mau pergi? Namun Daegun tetap diam. Ia tidak memberikan jawaban sedikit pun, hanya membalas tatapan mereka dengan sorot mata yang sama tajamnya, dingin, tanpa gentar. Melihat sikap itu, salah satu dari mereka melangkah maju dengan senyum miring yang syarat ejekan. Ho, lihat orang ini. Ku bilang, sedang apa kau di sini? Tidak mau jawab? Hei, perhatikan pandanganmu. Tiba-tiba, orang itu menjulurkan lengannya, mencoba meraih Daegun sambil melanjutkan ucapannya dengan nada semakin kasar. Dasar brengsek, kau tidak mau menurunkannya? Tidak akan darah di kepala. Namun, sebelum kalimat itu sempat selesai, segalanya berubah dalam sekejap. Dengan gerakan cepat dan brutal, Daegun menghantamkan kepala pria itu ke dinding dengan keras. Benturan yang menggelegar menggema di ruangan, dan dalam sekejap tubuh pria itu lunglai, tak sadarkan diri. Keheningan pun jatuh, berat dan menyesakan.
Para anggota kelompok lainnya membeku di tempat. Mata mereka membulat lebar, dipenuhi keterkejutan yang tak mampu disembunyikan. Bibir mereka terkatup rapat, suara tercekat di tenggorokan, seolah realitas di hadapan mereka sulit untuk dipercaya. Sementara itu, Daegun perlahan mengangkat pandangannya, menatap mereka satu persatu dengan sorot mata dingin yang menusuk. Lalu, dengan nada rendah yang syarat ancaman ia berkata, "Hanya sebentar saja, sungguh." Mendengar ucapan itu, salah satu dari mereka menggeram kesal, rahangnya mengeras. "Bajingan ini, tidak takut apapun ya?" Situasi kian memanas, ketegangan di udara terasa semakin pekat, hingga tiba-tiba sebuah suara lain menyela, memecah suasana yang hampir meledak. "Berhenti!" Suara itu tenang, namun penuh tekanan yang tak terbantahkan. "Teman satu ini cukup berbahaya. Jadi sebaiknya kalian tidak menyentuhnya." Mendengar itu, salah satu dari mereka menoleh dengan ekspresi ragu, alisnya berkerut dalam kebingungan. "Berbahaya? Anak itu? Kau serius?" Kemudian, Hejun melangkah maju dengan tenang. Langkahnya ringan namun syarat wibawa. Ia meletakkan tangannya di bahu salah satu bawahannya, lalu berbicara dengan nada rendah yang tertahan, namun mengandung tekanan yang tak terbantahkan. "Apa yang kusebut berbahaya? Kau pasti paham maksudnya." Setelah itu, Hejun melangkah mendekat, menatap langsung ke arah Daegun tanpa berkedip. Tatapannya tajam, seolah menembus hingga ke dalam. Dengan suara yang terdengar santai namun penuh makna tersembunyi, ia berkata, "Lama tak berjumpa, bagaimana kabarmu?" Mendengar suara itu, ekspresi Daegun perlahan berubah. Sorot matanya mengeras, lalu ia menatap lebih saksama sosok di hadapannya. Dalam sekejap, pengenalan itu datang seperti kilat yang menyambar kesadaran. "Park Hee-jun?" Adegan pun berpindah keluar ruangan. Daegun duduk dengan sikap tenang, sementara Park Hee-jun berdiri tak jauh darinya, menyalakan rokok dengan gerakan santai yang terkesan acuh. Daegun membuka suara lebih dulu, nada suaranya datar namun syarat makna. "Aku tidak percaya kita bertemu di tempat seperti ini." Ia lalu mengangkat pandangannya, menatap Park Hee-jun lebih dalam, seolah mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi di balik wajahnya. "Pesan itu, rupanya engkau yang mengirimnya." Pikiran Daegun seketika melayang kembali pada momen ketika ia menerima pesan misterius itu. Saat itu, rasa panik langsung mencengkeramnya tanpa ampun, memaksanya berlari tergesa menuju lokasi yang disebutkan. Namun, yang ia temukan hanyalah pemandangan kacau, tubuh-tubuh tergeletak tak sadarkan diri, berserakan tanpa daya. Daegun melanjutkan ucapannya, nada suaranya kini sedikit lebih tajam. "Itu juga kau yang melakukannya kan?" Park Hee-jun tidak menunjukkan sedikit pun tanda pengelakan. Ia menjawab dengan tenang, tanpa ragu, "Benar, mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha mencari tahu tentang kita. Kebetulan, saat aku menjalankan pekerjaanku, aku menemukan informasi tentangmu." Ia menghembuskan asap rokok perlahan, lalu melanjutkan dengan nada yang tetap stabil, "Sepertinya mereka mencurigaimu sebagai salah satu dari kami dan mulai mengumpulkan informasimu. Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku satu-satunya yang mengetahui hal ini." Kemudian, Hee-jun menatap Daegun dengan sorot mata yang dipenuhi rasa ingin tahu yang samar, sebelum bertanya, "Ngomong-ngomong, sedang apa kau sekarang? Itu seragam sekolah kan?" Mendengar pertanyaan itu, Daegun sedikit menundukkan kepala. Suaranya terdengar ringan, namun menyimpan ketegasan yang tidak bisa diabaikan. "Memangnya kenapa? Aku hanya bersekolah." Seketika, ekspresi Park Hee-jun berubah. Ia tampak terkejut, alisnya terangkat, suaranya mengandung ketidakpercayaan. "Bersekolah? Kau?" Namun Daegun hanya menjawab dengan tenang. Suaranya datar, dingin, namun tegas seperti garis yang tak bisa digoyahkan. "Betul, itulah yang terjadi." Mendengar itu, Hee-jun memandangnya dengan sinis. Asap rokok perlahan keluar dari mulutnya, membentuk kabut tipis yang mengaburkan ekspresinya sejenak. Ia kemudian memalingkan pandangan, menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan nada yang terdengar lebih serius, "Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Setidaknya, aku tahu kau punya hubungan dengan wanita bernama Lisa Im. Kusarankan, sebaiknya kau tidak terlalu mempercayainya." Mendengar itu Daegun mendengus pelan. Ia mengangkat kepalanya, menatap Hee-jun dengan sorot mata tajam yang seakan menantang, lalu berkata dengan nada dingin, "Astaga, apa yang kau lihat di matamu?" Kemudian Daegun bangkit perlahan dari duduknya. Gerakannya tenang, namun menyiratkan keteguhan yang tak tergoyahkan. Ia melanjutkan ucapannya dengan nada rendah, seolah menegaskan keputusan yang telah lama ia pendam,
Aku hanya ingin menjadi normal, jadi inilah yang kulakukan sekarang. Lulus dengan baik, belajar, masuk kampus, seperti yang dilakukan orang pada umumnya. Setelah itu, Daegun berbalik. Langkahnya mantap saat ia mulai meninggalkan tempat itu, lalu tanpa menoleh ia kembali berbicara pada Hejun, "Senang bisa bertemu denganmu saat ini. Tapi aku tidak akan senang jika bertemu denganmu lagi nanti. Jangan ganggu kehidupan sehari-hariku lagi." Namun tiba-tiba, suara Hejun menghentikan langkahnya. "Daegun, bagaimana belajarmu?" Pertanyaan sederhana itu justru memicu sesuatu yang lain. Seketika, ingatan Daegun melayang, terlintas jelas tawa Jinmo di dalam kelas, saat ia merayakan kemenangannya dalam tes bahasa Inggris. Suara tawa itu terasa mengganggu, mengusik ketenangan yang coba ia bangun. Raut wajah Daegun mengeras, perasaan kesal itu muncul begitu saja, tanpa bisa ia tahan. Ia langsung menoleh tajam ke arah Hejun dan berkata dengan nada dingin yang menusuk, "Jangan pernah muncul lagi di hadapanku." Mendengar itu, Hejun tampak kebingungan, seolah tak sepenuhnya memahami reaksi yang ia terima. Tanpa berkata apa-apa lagi, Daegun berbalik dan melangkah menuruni tangga. Setiap langkahnya terdengar berat, seakan memikul beban yang tak terlihat. Saat menuruni tangga, ia bergumam pelan, "Aku sudah mempelajari semua kosakata bahasa Inggris." Namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Ia terdiam sejenak, alisnya berkerut, lalu kembali bergumam dengan nada curiga. "Tunggu, Park Hejun bilang dia mengurus semua informasiku. Bagaimana dia bisa kenal Lee Saim?" Singkat cerita, keesokan paginya, kini terlihat Daegun berjalan menuju arah teman-temannya. Langkahnya lebih ringan dibanding sebelumnya, meski pikirannya masih dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia membuka suara, "Aku ingin menghafal kosakata bahasa Inggris." Mendengar itu, Jongmin yang sudah menunggu lebih dulu mengangkat kepala dan berkata dengan nada santai, "Kau sudah bekerja keras, jadi kau harus istirahat." Manho pun langsung menyahut dengan semangat, "Ini akhir pekan, kau bisa menghilangkan stresmu." Kemudian Jongmin kembali berbicara, kali ini dengan nada yang sedikit lebih hangat, "Selamat karena telah menguasai 4 kelas, Daegun." Manho lalu melangkah mendekat, mengulurkan sebuah hadiah berupa pulpen sambil berkata, "Terima ini, Daegun, ini hadiah." Daegun menerimanya dengan senyum tipis. Ia melirik benda itu sejenak, lalu berkata dengan nada ringan, "Pulpen? Oh, terima kasih. Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh." Namun Manho justru mengangkat tangannya dengan ekspresi heran, "Apa maksudmu? Itu buat menyerang tahu. Kusarankan kau menggunakannya untuk menyerang di atas kepala secara vertikal." Mendengar penjelasan itu, Daegun hanya terdiam. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang jelas. Ia sama sekali tidak mengerti maksud ucapan tersebut. Tiba-tiba, suara Jongmin terdengar dari atas tangga, memanggil dengan nada lantang, "Ngapain sih? Mau main kan?" Mendengar itu, Manho langsung berlari ke arahnya dengan penuh semangat. Tentu saja. Kemudian, Manho menoleh ke arah Daegun dan berseru, "Daegun, kau juga cepatlah." Daegun mengangkat pandangannya, menatap ke arah teman-temannya yang sudah berada di atas tangga. Ia terdiam sejenak, lalu bergumam pelan, "Dia adalah sumber kecemasan terbesar dalam kehidupan normalku." Namun, tiba-tiba, sebuah sentuhan lembut menghentikan lamunannya. Gyuri meraih lengan Daegun dengan lembut, suaranya hangat dan mengajak, "Daegun, ayo pergi juga." Adegan pun bergeser ke sebuah arena permainan bisbol. Terlihat Manho membuka tasnya, lalu mengambil sebuah tongkat bisbol dengan gerakan penuh antusias. Tanpa membuang waktu, ia segera mengayunkannya beberapa kali, menguji kekuatan dan keseimbangan dari tongkat baseball barunya itu. Setiap ayunan terdengar membelah udara dengan ringan, namun penuh tenaga yang terpendam. Di sisi lain, Daegun mengamati dengan sorot mata tajam, memperhatikan setiap gerakan dengan seksama. Dalam benaknya, ia bergumam pelan, "Kalau dipikir-pikir, No Manho memang selalu mengayunkan batnya saat berkelahi. Aku sebenarnya ingin melihatnya bermain langsung." Tiba-tiba, sebuah mesin melontarkan bola dengan kecepatan tinggi ke arah Manho. Melihat itu Manho segera bereaksi. Ia mengayunkan tongkatnya dengan cepat, namun, pukulannya meleset. Bola itu meluncur begitu saja, tak tersentuh sedikit pun. Daegun yang menyaksikan hal itu langsung berkomentar dengan nada datar, "Apa? Kau tidak bisa melakukannya dengan benar?" Di sampingnya, Jongmin ikut menyahut dengan nada santai, "Kau tidak pakai itu?" Manho yang mendengar pertanyaan itu mengibaskan tangannya, lalu menjawab dengan nada percaya diri, "Aku baru mengayunkan pemukul ini sekali. Sebentar lagi juga akan terbiasa." Ia kembali bersiap, kakinya diposisikan dengan mantap, genggamannya mengencang, lalu ia berkata dengan penuh keyakinan, "Bersiaplah.
Sesaat kemudian mesin kembali melontarkan bola ke arahnya. Kali ini, dalam sepersekian detik, ayunan Manho melesat dengan presisi yang jauh lebih baik. Suara benturan keras terdengar, bola itu terpukul dengan sempurna, melayang jauh menembus udara dengan kecepatan tinggi. Daegun yang melihatnya langsung berkomentar, nada suaranya sedikit berubah. "Ho, kau langsung bisa melakukannya lebih baik." Manho tersenyum bangga, mengangkat dagunya sedikit, semuanya karena hal itu. Mendengar itu Daegun mengerutkan alisnya. "Itu apa sih?" Manho menoleh padanya, lalu berkata dengan nada misterius. "Teknik yang kurancang sendiri. Kau mau tahu? Aku akan memberitahumu." Namun Daegun menjawab tanpa ragu, suaranya datar. "Tidak perlu." Meski begitu, Manho tetap melanjutkan penjelasannya. Ia mengangkat telunjuknya tinggi-tinggi, seolah hendak menyampaikan rahasia besar. Hanya satu cara, dengan mata juling. Ia pun langsung memperagakannya. Kedua matanya terlihat menyimpang, menciptakan ekspresi aneh yang sulit dijelaskan. Melihat itu, Daegun hanya menatap dengan bingung, lalu berkata, "Kenapa begitu?" Manho menjawab dengan penuh keyakinan, "Kau akan tahu kalau kau mencobanya." Namun Daegun menjawab singkat, tanpa minat sedikit pun, "Tidak akan." Manho tetap bersikeras. Ia kembali menjelaskan dengan semangat, "Kalau begitu akan kujelaskan. Kalau kau melihat dengan juling, fokus matamu akan terbagi menjadi dua. Tidak terkecuali pada baseball. Saat bolanya terlihat dua, itulah kesempatanmu. Karena itulah, target terkunci." Mendengar penjelasan itu, Daegun hanya menghela napas pendek lalu berkata datar, "Orang gila!" Namun tiba-tiba, Daegun meraih pundak Manho. Genggamannya mantap, sorot matanya serius. Ia berkata dengan nada tegas, "Lebih baik kau panggil aku saja kalau terlibat perkelahian lagi." Manho tampak kebingungan menoleh ke arahnya. "Kenapa?" Daegun menjawab tanpa ragu, suaranya dingin namun penuh makna. "Demi kebaikan umat manusia." Di sisi lain, kini Hojong melangkah maju ke lapangan dengan penuh percaya diri sambil berkata, "Selanjutnya aku ya." Tak lama kemudian, mesin kembali melontarkan bola ke arahnya. Namun alih-alih mengayunkan pemukul, Hojong justru berdiri tegak, membiarkan bola itu menghantam tubuhnya secara langsung. Benturan terdengar jelas, namun ia tidak bergeming. Mesin kembali meluncurkan bola berikutnya. Dan sekali lagi, Hojong menerima hantaman itu dengan tubuhnya sendiri, menahan rasa sakit tanpa perlawanan. Melihat tingkah aneh itu, Jongmin yang berdiri di sisi lapangan tak bisa menahan keheranannya. "Hojong, sedang apa kau?" Hojong menoleh sedikit, wajahnya serius, lalu menjawab dengan nada mantap, "Aku di sini bukan untuk memainkan bat, tapi untuk membangun ketahanan." Sekejap, ingatannya melayang pada momen ketika dirinya dihantam oleh Daegun. Pukulan yang begitu kuat hingga mengguncang kesadarannya. Dengan suara yang semakin tegas, ia melanjutkan, "Aku Bang Hojong, pria yang mampu bertahan dari pukulan Daegun. Dan aku tersadar, setelah melihat seseorang yang bisa menahan serangan sedahsyat itu, apa yang kulakukan ke depannya adalah memperkuat." Namun, sebelum kalimatnya selesai, Daegun tiba-tiba melangkah maju. Ia meraih pemukul bisbol tanpa ragu, lalu berkata dengan nada dingin, "Kau bilang apa? Sini, ku bantu." Melihat itu, Hojong sontak pucat. Rasa takut langsung terpancar jelas di wajahnya. "Tidak, tidak, tidak!" Kini, giliran Daegun yang berdiri di posisi pemukul. Sebelum bola dilontarkan, ia menatap ke depan dengan sorot mata tajam, lalu berkata dengan nada penuh ancaman, "Maju sini, ku hajar kau." Namun tiba-tiba, Manho berteriak dari samping, "Daegun, tolong kondisikan matamu." Tanpa menoleh, Daegun langsung menjawab singkat, "Tidak mau." Di tengah keriuhan itu, di kejauhan, beberapa gadis mulai berbisik-bisik dengan nada kagum. "Hei, lihat, lihat. Wah, gila, benar-benar tampan ya." Mendengar itu, Gyuri spontan menoleh ke arah mereka, sorot matanya berubah tajam. Namun, dua gadis itu terus melanjutkan bisikan mereka. Gadis berjaket merah berkata dengan nada antusias, "Lihat tangannya yang memegang bat. Aku jadi merasa ingin dipukul dengan itu." Temannya yang berambut pirang langsung menyahut, "Minta nomornya yuk." Gadis berjaket merah tampak ragu sejenak. "Deh, gimana ya?" Namun dalam sekejap, tatapan mereka bertemu dengan Gyuri. Ada jeda singkat yang terasa menegang. Gadis berjaket merah mengernyit, lalu berkata dengan nada menantang, "Apa sih?" Sementara gadis berambut pirang menyeringai, lalu menyahut, "Takut ya? Memangnya kau pacarnya? Dia saja belum buka mata ya? Haha, kau mau mati." Haha. Namun, suasana itu tiba-tiba berubah. Tiga pemuda asing mendadak muncul di tempat itu. Salah satu dari mereka melangkah maju, wajahnya dipenuhi amarah, lalu berteriak, "Apa? Siapa? Siapa yang bilang begitu?"
Bajingan mana yang berani menyentuh Bongon? Kau ya? Kau mau mati? Melihat itu, Gyuri melirik ke arah mereka dengan ekspresi heran, lalu bergumam pelan, apa yang mereka lakukan? Salah satu dari tiga pemuda itu kemudian menoleh ke arah Manho dan bertanya dengan nada menekan, kalian dari sekolah mana? Memangnya siapa kau? Mendengar itu, Manho hanya mengangkat alisnya sedikit. Namun orang yang tadi berbicara itu tiba-tiba terdiam. Tatapannya berubah. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Dalam benaknya ia bergumam, saat itu, aku bisa merasakannya. Dari insting hewanku dan dari DNA-ku yang berteriak, lindungi aku. Tubuhnya langsung bereaksi tanpa ia sadari. Sekejap kemudian, pria itu mendadak menciut. Wajahnya pucat, tangannya refleks memegangi selangkangannya. Tubuhnya sedikit membungkuk seolah diliputi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Melihat perubahan itu, temannya yang berbaju hijau menatap bingung dan berkata, ada apa denganmu? Tiba-tiba bersikap ciut. Kemudian, Manho melangkah sedikit maju dan menatap mereka dengan santai, seolah tak terganggu sedikit pun. Dengan nada ringan, ia berkata, ada apa? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Ada yang perlu kau bicarakan? Mendengar itu, pria berbaju hijau langsung tersulut. Dengan wajah congkak dan nada penuh amarah, ia membalas, ada yang perlu kau bicarakan? Kau mau mati ya? Namun pria berbaju abu-abu di sampingnya segera menahan, tangannya terulur cepat sambil berkata tergesa, Hei, stop! Susudahlah ya? Reaksi itu justru membuat pria berbaju hijau semakin emosi. Ia menoleh tajam dan membentak, ngomong apa kau? Orang-orang brengsek itu tadi bilang Minji kita jelek. Pria berbaju abu-abu itu langsung membalas dengan nada kesal, kalau matamu bagus, mungkin saja bisa seperti itu. Pria berbaju hijau makin naik pitam. Ia berusaha melepaskan diri sambil berkata, hoi, lepas! Namun pria berbaju abu-abu tetap menahannya, hampir memohon. Hei, ayolah. Pria berbaju hijau mengerutkan kening, bingung sekaligus kesal. Hah? Kenapa? Ada apa? Dengan nada yang tiba-tiba berubah serius, pria berbaju abu-abu itu berkata, kau bilang impianmu adalah menikah dengan Minji, punya anak laki-laki dan perempuan, serta menjadi keluarga sakinah mawadah. Mendengar itu, pria berbaju hijau terdiam sesaat lalu berkata kesal, kenapa kau tiba-tiba bahas itu? Pria berbaju abu-abu menelan ludah, lalu melanjutkan dengan nada cemas, aku takut kau tidak bisa punya anak. Di belakang mereka, Jongmin yang menyaksikan kejadian itu menoleh ke arah Manho dengan ekspresi bingung. Loh, mereka kenapa sih? Manho hanya mengangkat bahu dengan santai. Entah, tiba-tiba mereka bikin perkelahian sendiri. Di sisi lain, suasana kembali memanas ketika gadis berjaket merah tiba-tiba menunjuk ke arah Daegun dan berseru. Ish, apa yang kalian lakukan? Mereka menjelekkan kita. Mendengar itu, Daegun menoleh dengan ekspresi heran. Alisnya berkerut, lalu ia bertanya dengan nada datar, ada apa ya? Namun, begitu pria berbaju abu-abu melihat wajah Daegun dengan jelas, tubuhnya langsung menegang. Matanya membesar, napasnya tertahan. Dalam benaknya, ia bergumam dengan penuh keterkejutan. Kwon Daegun, dari SMA Gomryong? Tanpa berpikir panjang, ia segera mendorong pria berbaju hijau di sampingnya. Ayo, cepat kita turun. Mendapat dorongan itu, pria berbaju hijau tersentak kesal. Jangan dorong aku bisa jatuh. Di sisi lain, Jongmin memperhatikan mereka yang mulai mundur dengan cepat, lalu berkata sambil mengernyit, sepertinya orang itu yang pernah ikut perkelahian dari SMK Bongen ya. Hojong yang berada di dekatnya menimpali dengan nada santai, mungkin dia salah satu dari mereka yang selamat. Lihat, mereka lari, hahaha. Singkat cerita malam pun tiba. Kini terlihat seseorang berlari tergesa di bawah gelapnya malam, napasnya memburu, langkahnya tak teratur. Di belakangnya, beberapa orang mengejar tanpa henti, suara langkah mereka menggema di lorong sempit. Salah satu dari para pengejar berteriak dengan nada mengejek, tidak ada gunanya lari. Sayang, sosok yang dikejar itu, Park Dojin. Ia terus berlari tanpa menoleh, namun nasib seakan mempermainkannya. Dalam kepanikan, ia justru berlari menuju jalan buntu. Langkahnya terhenti mendadak, dadanya naik turun, wajahnya dipenuhi ketakutan yang tak mampu ia sembunyikan. Dengan suara gemetar yang dipaksakan keras, ia berteriak kepada para pengejarnya. Brengsek, kenapa kalian ini? Kenapa harus aku? Ku bilang aku akan membayar kalian. Berikan aku waktu. Namun kata-katanya hanya disambut dengan keheningan dingin. Sang pemimpin kelompok itu melangkah maju perlahan, tatapannya datar tanpa belas kasihan. Dengan suara singkat dan tegas, ia memberi perintah, tangkap.
Seketika, salah satu anak buahnya melesat maju, menerjang ke arah Dojin dengan kecepatan penuh. Namun, dalam satu gerakan singkat, tubuhnya justru terhenti. Sebuah pukulan telak mendarat dan dalam sekejap, ia tumbang tak berdaya. Melihat itu, sang pemimpin sedikit mengangkat tangannya, memberi isyarat meminta sesuatu. Salah satu anak buahnya tampak ragu, lalu berkata, "Apa? Katanya dia seorang siswa?" Pemimpin itu mengerutkan alis, suaranya mulai meninggi. "Hoi, siapapun, minta pemukul." Namun sebelum perintah itu selesai, sebuah suara lain memotong. "Tidak usah." Langkah tenang terdengar mendekat. "Biar aku yang melakukannya." Sosok itu maju ke depan, Park Hye-jun. Melihatnya, Park Do-jin langsung berteriak, suaranya dipenuhi ketegangan. "Siapa kau?" Namun Hye-jun hanya menatapnya dingin dan menjawab singkat, "Tidak perlu tahu." Kemudian, Hye-jun mengambil posisi. Kuda-kudanya terbentuk dengan sempurna, postur yang sama, gerakan yang familiar. Sambil menatap lurus ke arah Dojin, ia berkata dengan nada rendah, "Kalau kau masih saja memberontak, mari kita akhiri ini secepatnya." Melihat sikap itu, mata Dojin membelalak, tubuhnya menegang, suaranya tercekat. "Kak, kau!" Sikap itu. Singkat cerita, semuanya berakhir dalam sekejap. Kini, Park Dojin tergeletak tak berdaya di tanah. Tubuhnya lemah, napasnya tersengal, tak lagi mampu melawan. Di hadapannya, Park Hye-jun berdiri dengan tenang, menatap tanpa emosi, lalu berkata dingin, "Apa gunanya kalau tidak punya uang? Kau harus membayarnya dengan tubuhmu." Keesokan harinya, di SMA Gomryong, suasana pagi tampak seperti biasa. Para siswa berlalu lalang, percakapan ringan terdengar di berbagai sudut. Di tengah keramaian itu, Kim Do-hyun melirik ke sekeliling dengan ekspresi acuh, lalu berkata, "Park Do-jin, brengsek itu, tidak masuk ya?"